Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok Falakia Hofring A 2018, Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Next. Nah, di sini kami dari kelompok 6, terdiri dari Cica Adelia Permatasari, Febriana Nur Fauzia, Gareta Yoga Eka Wardani, Nailul Faiza, dan juga Rosida Nur Anisya. Nah, untuk topik bahasan dari materi Falakia sendiri ada pengenalan sistem penanggalan, metode hisab, hisab awal bulan, contoh penentuan 1 Ramadan, dan juga yang terakhir adalah waktu ijtima berdasarkan hukum Kepler. Next. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengenalan sistem penanggalan. Definisi penanggalan. Penanggalan itu berasal dari kata tanggal yang berarti kalender atau takwim. Nah, penanggalan itu memiliki arti pembuatan, pembubuhan, perangkaian, penyusunan tanggal yang di dalamnya terdapat jumlah tanggal hari dan bulan. Next. Sedangkan secara istilah penanggalan itu memiliki arti pertama yaitu adalah hari dalam bulan, di mana artinya adalah bilangan yang menyatakan hari yang keberapa dalam bulan. Kemudian perhitungan hari dalam bulan atau tarik, dan juga yang terakhir adalah daftar hari dalam bulan serta pembubuhan tanggal. Next. Sedangkan pengertian penanggalan menurut beberapa referensi itu yang pertama menurut Susiknan Azhari dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Hisab Rakyat, yang dimaksud dengan kalender adalah sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu untuk tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang. Nah, dalam penanggalan ini terdapat daftar hari dalam bulan, almanak, dan takwim. Jadi, penanggalan itu juga berarti kalender yang dipergunakan untuk perhitungan dalam menentukan hari-hari tertentu yang berkaitan dengan ibadah. Sedangkan pada zaman dahulu, penanggalan berarti pula sebuah tanda-tanda bagi umat manusia untuk melakukan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan ibadah ataupun pekerjaan yang penting lainnya. Tapi tak hanya itu, penanggalan itu juga menjadi pertanda dimulainya sebuah kebiasaan yang sudah melekat pada setiap manusia pada zaman dahulu. Hal itu dikarenakan belum adanya urutan tanggal sebagaimana saat ini berlangsung. Next. Nah, istilah kalender dalam literatur klasik maupun kontemporer itu biasa disebut dengan tarik, takwim, almanak, dan juga penanggalan. Next. Nah, terdapat beberapa penanggalan yang berkembang di dunia sejak zaman kuno hingga sampai sekarang ya, era modern. Nah, menurut Susik dan Azhari, beberapa penanggalan yang berkembang di dunia sejak zaman kuno hingga sekarang itu ada pertama itu sistem penanggalan primitif atau primitive calendar systems. Kemudian penanggalan barat atau western calendar. Kemudian ada penanggalan Cina, Chinese calendar, penanggalan Mesir, Egyptian calendar, penanggalan Hindia, Hindia calendar, kemudian penanggalan Babilonia, Babilonia calendar, kemudian penanggalan Yahudi, Jewish calendar, kemudian ada penanggalan Yunani, Greek calendar, kemudian ada penanggalan Islam, yaitu Islamic calendar, dan juga yang terakhir adalah penanggalan Amerika Tengah atau Middle American calendar. Dari 10 jenis penanggalan ini itu semuanya berpangkal pada 3 kelompok besar. Nah, 3 kelompok besar ada di slide selanjutnya. Next. Nah, ini. Jadi, dari 10 jenis penanggalan tadi, itu semuanya berpangkal dari 3 kelompok besar sistem penanggalan. Yang pertama ada solar calendar, kemudian ada lunar calendar, kemudian yang terakhir ada lunisolar calendar. Nah, solar calendar itu sistem ini dalam istilah itu sering disebut dengan penanggalan Syamsiah, Miladiyah ataupun Masehi. Nah, secara etimologi, solar calendar adalah sistem penanggalan yang mengacu terhadap siklus matahari, sehingga sebagian kalangan menyebutnya penanggalan Surya atau Masehi. Konsep perhitungan sistem penanggalan ini didasarkan pada lama perjalanan revolusi bumi mengorbit matahari.
Terdapat dua macam periode tahun lama revolusi bumi terhadap matahari dalam satu tahun, yaitu tahun sideris dan juga tahun tropis. Nah, tahun sideris adalah periode revolusi bumi mengelilingi matahari satu putaran penuh yang membutuhkan waktu selama 365, sekian hari atau 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik. Sedangkan tahun tropis adalah periode relatif revolusi bumi mengelilingi matahari terhadap titik musim semi yang membutuhkan waktu selama 365 sekian hari atau sekitar 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 46 detik. Kemudian yang kedua adalah lunar kalender. Nah, sistem lunar kalender ini merupakan sistem penanggalan yang perhitungannya didasarkan pada pergerakan bulan, sehingga sistem ini disebut juga dengan penanggalan komariah. Nah, konsep perhitungan sistem penanggalan ini didasarkan pada lama perjalanan rotasi bulan mengelilingi bumi. Jumlah rata-rata lama rotasi bumi adalah sekitar 29, berapa hari gitu, atau sekitar 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Itu menurut periode sinodis bulan. Nah, jika menilik pergerakan bumi bersama-sama bulan mengelilingi matahari, maka terjadi dua waktu peredaran yang dimiliki bulan, yaitu periode sideris dan juga periode sinodis. Nah, periode sideris adalah rentang waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengitari bumi satu lingkaran penuh selama 27 hari, 7 jam, 43 menit. Sedangkan periode sinodis adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh bulan antara satu fase bulan ke fase bulan lainnya, atau disebut dengan dua konjungsi, yaitu selama 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Kemudian yang ketiga ini adalah lunisolar kalender. Nah, lunisolar kalender ini merupakan gabungan antara solar kalender dan juga lunar kalender, yaitu pergantian bulan berdasarkan pergantian bulan sinodis atau siklus sinodisnya. Nah, bulan dan beberapa tahun sekali itu akan disisipi tambahan bulan atau dalam istilahnya itu intercalary months. Nah, supaya apa? Supaya kalender tersebut itu sama kembali dengan panjang siklus tropis matahari. Contohnya itu kalender Cina dan Buddha. Nah, kalender Surya Chandra ini atau kalender lunisolar ini adalah sebuah kalender yang menggunakan fase bulan sebagai acuan utama, namun juga menambahkan pergantian musim di dalam perhitungan tiap tahunnya. Kalender ini biasanya ditandai dengan adanya bulan-bulan kabisat beberapa tahun sekali ataupun berturut-turut. Dengan demikian, jumlah bulan dalam satu tahun dapat mencapai 12 sampai 13 bulan. Next. Selanjutnya yaitu metode hisab. Metode hisab ru'yat ephemeris. Yang pertama, mengetahui kapan ijtima terjadi. Kemudian mengetahui posisi bulan. Yang ketiga, mengetahui peranan ilmu hisab dalam peru'yatan bulan. Awal bulan Hijriyah. Awal bulan Hijriyah, setiap awal bulan ditentukan dengan terlihatnya hilal setelah berlaku ijtima, yaitu apabila bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis atau longitudinal yang sama. Jumlah hari dari kedudukan ini bulan kembali ke kedudukan ijtima, yaitu sama 29,53 hari. Ijtima itu adalah suatu posisi di mana bulan, matahari, dan bumi berada pada satu garis yang sama. Berikut posisi ijtima awal bulan Hijriyah dikira ketika hilal atau bulan sabit kelihatan, di mana posisi bulan, matahari, dan bumi berada pada satu garis yang sama. Menurut
Menurut astronomi modern, perkiraan bulan baru bermula ketika berlakunya waktu ijtima. Sementara menurut ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata surya. Menurut ilmu falak, perkiraan awal bulan Hijriah bermula selepas peristiwa ijtima dan hilal. Dikira berada di ufuk barat ketika matahari terbenam. Oleh karena itu, berlakulah perbedaan di antara tahun Hijriah dengan tahun Miladiyah, sebanyak 10 atau 11 hari. Kriteria syarat ru'yat. Yang pertama, pada 1 Juni 1992, bertempat di Labuan Pertemuan tidak resmi Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura atau MABINS telah menyepakati kriteria syarat ru'yat. Yang pertama, ketika matahari terbenam, ketinggian hilal di atas ufuk tidak kurang dari 2 dan jarak lengkung hilal matahari tidak kurang dari 3 atau 8 jam dari saat ijtima atau konjugasi. Berikut contoh dari ketinggian hilal. Di mana ketika pengamat melakukan pengamatan dari bumi, maka akan terlihat hilal atau bulan sabit berada di 2 derajat lebih di atas matahari. Kemudian, hilal merupakan objek yang lemah dan tidak mudah dikenali oleh mata telanjang manusia. Lokasi penampakan hilal di dekat horizon barat setelah maghrib, dan untuk bisa berhasil melihatnya memerlukan konsentrasi dan waktu yang tepat. Untuk menentukan awal ijtima dilakukan sebagai berikut. Tahun yang dimaksud adalah tahun Komariah. Kemudian menetapkan tanggal 29 bulan sebelum bulan yang akan dicari atau bulan sabit tua, atau menentukan hilal ini. Kemudian menentukan posisi hilal. Yang kedua, menentukan posisi ru'yat. Kemudian yang ketiga, manset teropong. Manset teropong ini ada 3. Ada Daru teleskop, Celestron teleskop, Meadea teleskop. Kemudian mengambil gambar. Berikut adalah penjelasan mengenai teleskop. Yang pertama, Daru teleskop. Daru teleskop ini teleskop yang biasa digunakan untuk para menteri keagamaan untuk melihat hilal untuk menentukan hari raya dan 1 Ramadan. Yang pertama, tipe refraktor. Macam tipe teleskop optik, refraktor lensa, dan reflektor cermin. Berdiameter 60 mm. Semakin besar diameter lensa, kemampuan daya pisahnya semakin kecil dan batas magnitudo semakin lemah. Kemudian panjang fokus. Panjang fokusnya 800 mm. Semakin panjang fokus sebuah teleskop, maka gambarnya semakin besar. Kemudian Celestron teleskop. Teleskop Celestron ini berdiameter 30 cm. Kemudian focal length-nya sebesar 3000 mm. Daya pisahnya sekitar 0,38, kemudian limiting magnitude-nya sebesar 7,5 ditambah 5 log di cm atau 14 sama dengan 14,8 magnitudo. Terus kemudian yang terakhir, Meadea teleskop. Teleskop ini adalah teleskop portable berdiameter 5 atau 12 cm, semi otomatis dan dilengkapi sistem penggerak otomatis. Baik, selanjutnya mengenai hisab awal bulan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menentukan hisab awal bulan, salah satunya menggunakan metode epimeris.
Nah, jadi epimeris ini dapat diartikan sebagai data atau perangkat data astronomi yang berisi data bulan dan data matahari yang dipersiapkan khusus untuk kepentingan hisab ru'yat. Nah, di Indonesia sendiri untuk menentukan hisab ru'yat, menentukan arah kiblat, menentukan waktu sholat, menentukan awal bulan Qamariah dan gerhana itu ada pedomannya, yaitu buku yang berjudul Epimeris Hisab Ru'yat yang Kementerian Agama Republik Indonesia di setiap tahunnya. Next. Isi kandungan dari epimeris ru'yat sendiri itu meliputi penanggalan Masehi, kemudian ada daftar gerhana matahari dan gerhana bulan, kemudian ada daftar waktu ijtima dan tinggi hilal, kemudian yang keempat ada data posisi hilal di seluruh Indonesia, dan ada data posisi matahari dan bulan. Nah, data-data ini lengkap mulai dari awal bulan, yaitu bulan Januari, hingga akhir bulan, yaitu bulan akhir tahun, yaitu bulan Desember. Next. Nah, lalu isi data matahari atau bulan itu meliputi beberapa data. Yang pertama ada ecliptic longitude atau bujur astronomi. Ini merupakan jarak matahari atau bulan yang diukur dari titik Aries yang diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Kemudian yang kedua ada ecliptic latitude atau lintang astronomi. Ini merupakan data jarak antara titik pusat matahari menuju ke lingkaran ekliptika. Nah, sebetulnya ekliptika itu sendiri merupakan jarak yang ditempuh oleh gerak semu matahari secara tahunan. Oleh karena itu, matahari itu seolah-olah selalu berada di lingkaran ekliptika. Nah, padahal sebenarnya jalannya itu rata persis, namun ada sedikit geseran. Keadaan yang seperti ini dapat dilihat pada nilai ekliptik yang selalu mendekati nol. Oleh karena itu, pada saat perhitungan fisik, akan mengabaikan nilai dari data ini. Nah, kemudian data yang ketiga ada asensio recta. Asensio recta ini merupakan jarak matahari atau bulan dari titik Aries yang diukur sepanjang lingkaran ekuator. Nah, kemudian yang keempat ada deklinasi matahari atau kalau di bulan disebut dengan apparent declination. Ini dapat diartikan sebagai jarak matahari atau bulan dari titik ekuator. Nah, bila nilai deklinasi ini positif, berarti posisi bulan atau matahari itu berada di sebelah utara ekuator. Nah, sebaliknya, bila nilai deklinasinya itu negatif, maka posisi matahari atau bulan itu berada di sebelah selatan ekuator. Nah, kemudian untuk data yang kelima ada semi-diameter. Semi-diameter ini dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai jari-jari, yang merupakan jarak titik pusat matahari dengan piringan luarnya. Next. Nah, ini merupakan data matahari selain data yang di slide sebelumnya. Yang pertama, ada jarak geosentrik. Jarak geosentrik ini menggambarkan jarak antara bumi dan matahari dalam satuan AU atau astronomical unit. Nah, 1 AU ini setara dengan 150 juta kilometer. Kemudian yang selanjutnya ada kemiringan ekliptika. Merupakan besarnya sudut kemiringan antara ekuator dan ekliptika. Nah, kemudian yang terakhir ada equation of time atau selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu kulminasi rata-rata. Jadi kulminasi ini adalah peristiwa ketika matahari itu tepat berada di atas garis khatulistiwa. Next. Nah, selain data matahari juga ada data bulan. Yang pertama ada paralax atau beda lihat. Ini merupakan sudut antara garis yang ditarik dari titik pusat bulan ke titik pusat bumi dengan garis dari titik pusat bulan ke mata pengamat.
Jadi pada gambar tersebut terlihat bahwa yang diberi simbol O itu merupakan peninjau atau observer, dan kemudian yang M itu merupakan pusat bumi. Nah, untuk sudutnya itu disebut dengan paraleks. Nah, sedangkan yang bawahnya atau HP itu merupakan horizontal paraleks. Next. Kemudian yang kedua ada angle break line atau yang disebut dengan sudut kemiringan hilal, yaitu sudut kemiringan sinar hilal yang tampak akibat kemiringan terhadap matahari. Nah, pada gambar tersebut terlihat bahwa yang di bawah itu merupakan matahari dan yang berbentuk seperti bulan sabit itu adalah hilal. Nah, ketika ditarik garis itu merupakan garis sudut kemiringan hilal. Nah, sudut ini diukur dari garis yang menghubungkan titik pusat hilal dengan titik zenit ke garis yang menghubungkan titik pusat hilal dengan titik pusat matahari dengan arah yang sesuai dengan perputaran jarum jam. Next. Kemudian yang terakhir ada fraction illumination, yaitu besarnya piringan hilal yang menerima sinar matahari dan menghadap ke bumi. Nah, jika seluruh piringan bulan yang menerima sinar matahari ini terlihat dari bumi, maka bentuknya akan berupa bulatan penuh atau yang disebut dengan bulan purnama. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, maka nilai fraction illumination bulan tersebut adalah 1, yaitu persis pada saat puncak bulan purnama. Next. Kemudian selain data dari matahari dan bulan, ada juga waktu yang dipergunakan. Data matahari dan data bulan dalam epimeris itu disajikan berdasarkan waktu Greenwich atau Greenwich Mean Time. Sehingga untuk mencari data matahari dari bulan bagi wilayah Indonesia, maka waktu-waktu daerah di Indonesia terlebih dahulu harus diubah menjadi GMT dengan cara seperti yang terlihat pada slide. Next. Nah, kemudian ada data lain selain data-data yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yakni yang pertama ada daftar refraksi. Daftar refraksi itu merupakan pembiasan cahaya atau besarnya penampakan cahaya bulan ke hilal karena melalui atmosfer bumi, sehingga penampakan hilal dari bumi menjadi bergeser sebesar refraksi tersebut. Nah, yang terakhir ada daftar kerendahan ufuk. Daftar ini dapat dicari menggunakan rumus D aksen sama dengan 1,76 dikali akar dari ketinggian. Nah, dengan demikian kerendahan ufuk tergantung pada ketinggian tempat observasi. Next. Baik, selanjutnya adalah penentuan 1 Ramadan. Next. Nah, contoh penentuan 1 Ramadan 1423 Hijriah. Awal bulan Ramadan. Yang pertama caranya yaitu memperkirakan ijtima awal bulan Ramadan, yaitu 29 Sya'ban 1423 Hijriah bertepatan dengan tanggal berapa Masehi. Nah, yang pertama ini kita harus menghitung atau mengkonversi dari 29 Sya'ban 1423 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal berapa Masehi. Caranya yaitu kita ambil dulu tahun utuhnya. 29 Sya'ban 1423 Hijriah itu mempunyai tahun utuh
1422. Nah, dari tahun ini kita mencari harinya dengan cara dikalikan dengan 354, sekian. Nah, 354, sekian itu adalah hari dalam 1 tahun Hijriah. Diperoleh hasil 503.909, sekian. Selanjutnya tadi kan yang 1422 itu kan tahun utuhnya. Jadi ada tahun ganjinya yaitu 1 Muharram dikurangi 29 Sya'ban itu sama dengan 237 hari. Nah, hari-harinya itu kita jumlahkan sehingga memperoleh 504.146 hari. Nah, selanjutnya hari-hari ini kita tambahkan dengan angka tafawuds dan juga angka tafawuds atau juga disebut dengan anggaran Masehi Hijriah atau anggaran angka tafawuds atau anggaran Masehi Hijriah dan juga dijumlahkan dengan anggaran baru Gregorius. Nah, itu senilai sejumlah 227.028 sehingga diperoleh 731.174 hari. Nah, kita hitung hari tahun sebelumnya yaitu 2001. Nah, tahun 2001 itu kita cari jumlah harinya sehingga dikalikan dengan 365,25 itu. Itu merupakan hari tanggal Masehi sehingga diperoleh 730.865 hari. Selanjutnya hari yang diperoleh sebelumnya yaitu 29 Sya'ban 1423 Hijriah itu dikurangi dengan hari di tahun 2001 sehingga diperoleh 309 hari. Nah, kita perkirakan 309 hari itu berada di bulan Oktober karena itu merupakan bulan yang mendekati 309 hari. Nah, bulan Oktober sendiri itu terdiri dari 304 hari, sehingga 309 dikurangi 304 hari diperoleh tanggal 5 Masehi. Maka tanggal 29 Sya'ban 1423 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal 5 November 2002 tahun selanjutnya. Next. Langkah yang kedua yaitu mencari saat ijtima dengan data empiris dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, data empiris tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, ada bukunya. Nah, kita dapat datanya itu juga dari buku tersebut. Selanjutnya mencari fraction illumination bulan atau FIB bulan terkecil pada tanggal 5 November 2002, yaitu 0,00066 pada jam 0.00 GMT. Selanjutnya mencari ecliptic longitude matahari atau ELM dan ALB pada tanggal 5 November 2002 yaitu sekian 200 Selanjutnya mencari sabak matahari atau SM dan juga sabak bulan per jam dengan rumus SM sama dengan ELM jam 0.00 itu sama dengan sekian dan sabak bulan juga sekian. Ini yang sudah ada di layar. Next. Next.
Nah, selanjutnya mencari saat ijtima dengan rumus yaitu jam FIB 7 jam BIP. Mengapa ditambah 7 jam? Itu tadi sudah dijelaskan oleh Cica. Kalau WIB itu GMT-nya ditambah, untuk WITA maupun WIT itu sudah beda lagi perhitungannya. Dengan rumus tersebut diperoleh ijtima itu pada jam 37 menit lebih 1,02 detik. Jadi ijtima hilal awal bulan 1400 jam 3 lebih 37 menit 1 lebih 1,02 detik Indonesia Barat atau WIB, dan pada jam 20 lebih 37 menit 0,02 detik pada GMT. Next. Langkah yang ketiga yaitu mencari posisi dan situasi hilal awal bulan Ramadan 1423 Hijriah dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menetapkan markas, hisab, dan ruqyat, serta data astronominya. Yang digunakan yaitu markas Satuan Radar TNI AU RI Nguyip Donomulyo, Kabupaten Malang, dengan lintang tempat itu -8 derajat sekian. Selanjutnya bujur tempat juga diperoleh, lintang bujur timur diperoleh 112 derajat sekian bujur timur, dan tinggi tempat diperoleh 230,5 meter atas air laut. Selanjutnya mencari sudut waktu matahari saat matahari terbenam dengan langkah-langkah. Menetapkan data saat matahari terbenam. Data yang ditetapkan yaitu data deklinasi matahari atau D pada jam 11.00, yaitu 15 derajat 41 menit 46 detik. Selanjutnya equation of time atau I matahari yaitu 16 menit 27 detik. Kemudian dip yang sudah ada di layar diperoleh nilai seperti itu. Refraksi untuk 0 derajat dan juga semi diameter atau SD. Nah, dari data-data ini, next. Nah, dari data-data ini digunakan untuk menetapkan tinggi matahari saat terbenam atau H dengan rumus H sama dengan 0 derajat min SD min ref min dip. Dengan keterangannya ada di kolom yang berwarna orange. Dari rumus ini diperoleh ketinggian matahari saat terbenam yaitu min 1 derajat 17 menit lebih 21,08 detik. Selanjutnya mencari sudut saat matahari terbenam yaitu dengan rumus cos T sama dengan min T lintang tan deklinasi matahari plus sin H atau ketinggiannya per cos T cos lintang atau per cos D atau cos deklinasi. Dari rumus ini diperoleh sudut waktu saat matahari terbenam yaitu sebesar T sama dengan 93 derajat sekian. Next. Selanjutnya mencari saat matahari terbenam dengan rumus T per 15 plus 12 min E plus koreksi waktu daerah. Nah, dari rumus ini dimasukkan nilai-nilai yang telah diperoleh sebelumnya, kemudian dihitung dengan rumus yang sudah ada di layar, diperoleh koreksi bujur GMT itu maksudnya diperoleh pada tanggal 5 November 2002 matahari terbenam pada jam 10 lebih 28 menit lebih 42,41 GMT atau pada jam
jam 17:28 lebih 42,41 detik waktu Indonesia Barat. Tadi kan sudah dijelaskan ya kalau GMT kalau waktu Indonesia Barat itu ditambah dengan 7 jam. Next. Langkah yang keempat itu menetapkan sudut waktu bulan saat matahari terbenam dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencari asensio rekta matahari atau AR dengan rumus interpolasi A min B kali C per L. Nah, dari data yang diperoleh sebelumnya itu diperoleh hasil interpolasi AR sama dengan min 105 derajat 27 menit 2,51 detik. Next. Nah, sekian. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, berarti saya sekarang akan menjelaskan mengenai waktu ijtima berdasarkan hukum Kepler. Selanjutnya, ada beberapa pandangan tentang pergerakan planet dan matahari. Ada yang mengatakan bahwa bumi itu mengelilingi matahari, tapi ada pula yang mengatakan bahwa matahari itu mengelilingi bumi. Hal itu bisa dikatakan dengan pandangan geosentris maupun pandangan heliosentris. Pandangan geosentris adalah bumi sebagai pusat tata surya, matahari dan planet lain mengitari bumi. Pandangan ini berdasarkan indera manusia, contohnya adalah ketika matahari tenggelam. Sedangkan pandangan heliosentris adalah pandangan yang mengatakan bahwa bumi itulah yang mengelilingi matahari. Orang zaman dahulu sudah percaya bahwa bumi itu mengelilingi matahari dengan diorbit. Meskipun zaman dahulu itu belum banyak bukti yang mengatakan seperti itu, tapi ternyata orang zaman dulu sudah percaya mengenai pandangan heliosentris. Sampai sekarang, dengan perkembangan zaman tentu sudah banyak fakta yang mengatakan bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Maka dari itu, pandangan heliosentris yang digunakan. Selanjutnya. Nah, ada beberapa hukum Kepler. Yang pertama adalah hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Nah, untuk penjelasan hukum Kepler sebenarnya sudah dijelaskan dengan lengkap di kelompok sebelum-sebelumnya. Di sini kami hanya membahas secara singkat saja. Untuk hukum 1 Kepler mengatakan bahwa lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, matahari terdapat di salah satu fokus. Jadi, bisa dikatakan bahwa orbit dari planet yang mengelilingi matahari itu berbentuk elips. Selanjutnya adalah tentang hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler mengatakan bahwa setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Untuk jelasnya adalah gambar berikutnya. Nah, pada gambar ini yang warna merah adalah luasnya. Nah, luas ini didapat ketika bumi ketika berada di posisi C itu bergerak menuju ke posisi yang D. Tadi kan dikatakan bahwa pada hukum 1 Kepler mengatakan orbit berbentuk elips. Nah, ini orbitnya berbentuk elips. Kemudian pada hukum 2 Kepler mengatakan bahwa adanya garis khayal dari matahari menuju planet. Nah, merah-merah inilah yang garis khayalnya. Merah-merah yang di antara merah sama hitam ini kan ada kayak garisnya ya. Nah, inilah yang dinamakan garis khayal. Kemudian, garis khayal ini membentuk suatu luas ketika diarsir. Nah,
jarak antara C dan D ini dinamakan area 1. Kemudian ketika bumi mengelilingi lagi menuju ke daerah A, kemudian ke daerah B, itu juga mengalami hal yang sama. Berdasarkan hukum 2 Kepler mengatakan bahwa adanya garis khayal dari matahari ke planet bumi. Maka dari itu ditarik garis khayal dari matahari ke titik A, ke posisi A, dan garis khayal dari matahari ke posisi B. Nah, daerah ini dinamakan area 2. Kemudian di hukum 2 Kepler mengatakan bahwa luas 1 itu sama dengan luas 2 dengan syarat apabila waktunya itu sama. Jadi waktu perpindahan bumi ketika berada di posisi C itu sama dengan posisi C ke posisi D, misalnya waktunya 30 hari ya. Nah, itu sama dengan waktu ketika bumi berpindah dari posisi A ke posisi B. Itu waktunya juga 30 hari. Nah, hal inilah yang dijadikan referensi untuk perpindahan bulan baru. Selanjutnya adalah mengenai hukum 3 Kepler. Nah, pada hukum 3 Kepler mengatakan bahwa kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk bumi mengelilingi matahari satu kali di titik yang sama, biasanya 365 hari. Selanjutnya adalah mengenai ijtima. Nah, ijtima itu biasanya disebut dengan konjungsi. Konjungsi adalah pertemuan atau berimpitnya dua benda yang berjalan secara aktif yang terletak pada posisi garis bujur yang sama bila dilihat dari arah timur ataupun arah barat. Jadi bisa dilihat pada gambar di sini bahwa dua benda yang berjalan secara aktif bisa dikatakan adalah bumi dan bulan. Nah, bumi dan bulan ini berada di garis bujur yang sama dengan matahari dan terlihat lurus ketika dilihat dari arah timur maupun dari arah barat. Hal ini sesuai dengan hukum 2 Kepler tadi ya. Jadi kan ketika bumi berpindah, itu kan ada saatnya bulan itu lurus dengan matahari. Nah, konjungsi atau ijtima merupakan syarat awal masuknya bulan baru. Nah, secara astronomis yaitu saat bulan berada di antara matahari dan bumi. Selanjutnya adalah peristiwa ijtima merupakan awal terjadinya pergantian bulan tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan posisi hilal. Sehingga aliran ini tidak mempermasalahkan hilal dapat dilihat atau tidak. Pendapat ini itu berdasarkan dari teori astronomi murni yang menyatakan terjadinya new moon atau bulan baru terjadi sejak saat matahari dan bulan dalam keadaan konjungsi. Jadi pendapat ini adalah pendapat dari teori astronomi murni. Selanjutnya, ada beberapa pembagian ijtima. Jadi ada beberapa pembagian yang mengatakan bahwa misalnya hari ini sudah masuk bulan baru, tapi ada pula yang mengatakan bahwa hari ini belum masuk bulan baru. Pembagian yang pertama adalah ijtima qabl al-ghurub, yaitu ijtima sebelum matahari tenggelam. Pada ijtima ini, jika ijtimanya itu terjadi sebelum matahari tenggelam, maka malam harinya itu sudah masuk ke bulan baru. Tetapi jika ijtimanya itu setelah matahari tenggelam, maka malam harinya ini masih termasuk hari terakhir, yaitu hari di bulan tersebut. Pada tanggal 30 di hari terakhir ya. Selanjutnya adalah ijtima qabl al-fajr, yaitu ketika ijtima terjadi sebelum fajar. Jadi ketika ijtima itu terjadi setelah fajar, maka pagi harinya itu masih hari terakhir di bulan yang berlangsung. Selanjutnya adalah ijtima qabl nisfa an-nahar, yaitu ijtima yang terjadi sebelum tengah hari. Apabila terjadi ijtima sesudah tengah hari, maka hari itu masih termasuk
hari terakhir di bulan yang berlangsung. Selanjutnya adalah ijtima qabla al-lail, yaitu terjadi sebelum tengah malam. Apabila terjadi setelah tengah malam, maka malam itu masih termasuk hari terakhir di bulan yang berlangsung. Selanjutnya, nah dari beberapa pembagian itu yang mana yang digunakan? Kriteria penentuan awal bulan atau kalender hijriah dengan prinsip jika setelah terjadi ijtima, bulan terbenam setelah terbenamnya matahari. Maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan atau kalender hijriah tanpa melihat berapapun sudut ketinggian bulan saat terbenam. Jadi maksudnya adalah ketika ijtimanya itu terjadi setelah bulan terbenam atau setelah matahari terbenam, maka pada petang hari, yaitu setelah matahari tenggelam ya, itu petang hari di situ itu sudah dikatakan awal bulan tanpa melihat berapapun sudut ketinggian bulan saat matahari tenggelam, seperti itu. Selanjutnya, nah sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau apabila ada perkataan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.